Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fitriani dari Manajemen 19K Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas terkait perusahaan saya, yaitu Fitri Lokin Fashion. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengambil nama Fitri Lokin Fashion untuk nama perusahaan saya. Di sini untuk Fitrinya sendiri itu merujuk pada nama saya sendiri. Kemudian Lokin Fashion adalah Lokin sebenarnya mempunyai kepanjangan yaitu lokal kekinian, karena di sini perusahaan saya itu menjual produk-produk batik, karena yang kita ketahui batik adalah produk lokal Indonesia yang menjadi ciri khas atau budaya Indonesia sendiri. Karena kami juga menjual pakaian, jadi saya rangkum semuanya menjadi Fitri Lokin Fashion untuk nama perusahaan. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan pertama mengenai BMC terkait pada perusahaan saya. BMC-nya yaitu yang pertama adalah customer segment. Untuk customer segment sendiri di perusahaan saya mengambil 3 poin, karena di sini customer segment kan siapa sih yang menjadi target dari usaha kita. Di sini target usaha saya yaitu ada yang pertama anak muda. Kenapa saya mengambil anak muda sebagai target utama? Karena seperti yang kita ketahui, anak muda zaman sekarang itu yang paling memperhatikan mengenai fashion atau gaya berpakaian mereka. Yang kedua yaitu muslimah. Kenapa saya mengambil muslimah? Karena di perusahaan kami juga menjual produk-produk muslim. Karena mayoritas di Indonesia juga penduduknya mayoritas beragama Islam atau Muslim. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak. Kami juga tidak hanya menyediakan untuk orang dewasa saja pakaiannya, tapi anak-anak juga bisa memakai produk kami, karena kami juga merancang pakaian untuk anak-anak. Kemudian untuk yang kedua adalah value proposition. Value proposition adalah nilai apa yang terkandung pada usaha kita, atau nilai-nilai yang menonjol pada usaha kita yang membedakannya dengan pesaing yang lain. Nilai yang menonjol pada perusahaan saya yang pertama adalah desainnya. Di sini desain produk kami itu desainnya lebih elegan dan lebih menarik tentunya. Kemudian untuk harganya sendiri, harga produk kami itu harganya lebih merakyat, maksudnya di sini harganya tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga, jadi sedang-sedang. Terus yang ketiga adalah beragam pilihan motif. Di sini produk kami menyediakan beragam pilihan motif sesuai dengan selera pelanggan. Jadi kita punya banyak pilihan motif untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah channels. Yang seperti yang kita ketahui, channelsnya di sini itu bagaimana cara kami mendistribusikan produk, atau bagaimana cara kami menjualnya. Untuk penjualan sendiri ada 2 pada perusahaan kami. Yang pertama itu kami menyediakan toko atau butik. Di situ pelanggan bisa datang sendiri ke tempat, dan kemudian kita juga memasarkan melalui media sosial, karena zaman sekarang ini media sosial bisa dikatakan perkembangannya cukup pesat, terutama untuk jual menjual, karena sekarang sudah banyak online shop yang bisa dibuka sendiri. Melalui HP kita bisa berbelanja tanpa harus ribet ke tempat untuk memilah baju. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Bagaimana cara kami mencari pelanggan lalu memuaskan pelanggan kami, dan caranya untuk mempertahankan pelanggan agar tidak mudah berpindah ke lain hati. Di sini customer relationship kami yaitu kami yang pertama menyediakan hadiah untuk pelanggan tetap. Jadi untuk pelanggan-pelanggan kami yang sudah sering berbelanja akan kami berikan sebuah card untuk menandakan bahwa pelanggan tersebut sudah sering datang atau berbelanja.
Dan kami juga menyediakan hadiah-hadiah yang tentunya sangat menarik agar pelanggan senang dan ingin berbelanja kembali ke tempat kami. Kemudian kami juga menyediakan beragam diskon menarik untuk tiap bulannya. Jadi diskonnya beragam, tiap bulan pasti akan kami ubah dan tentunya akan sangat menarik. Kemudian yang ketiga adalah kan di sini kami juga menjual melalui online shop. Jadi kami menyediakan jasa pesan antar yang nyaman dan terpercaya untuk pelanggan yang membeli secara online. Jadi pelanggan tidak perlu mencari ojol atau jasa kirim antar, karena kami menyediakan sendiri untuk pelanggan yang ingin memesan secara online. Kemudian yang kelima ada revenue streams. Di sini bagaimana sih pemasukan uang atau usaha kami, pemasukan tambahan maksudnya. Jadi kami juga mempunyai revenue streams, yaitu di toko atau di butik kami menyediakan tempat serta jasa fotografer, cuci foto, dan sewa baju di toko kami untuk pelanggan yang ingin bersuah foto. Biasanya ada pelanggan yang ingin bersuah foto dengan baju-baju yang telah kami sediakan, itu bisa juga di toko kami. Jadi di dalam itu sudah ada tempat untuk berfoto, tentunya tempatnya akan kami buat semenarik mungkin agar pelanggan itu bisa senang untuk berfoto di situ dan bisa mencuci fotonya sendiri. Kemudian ada yang keenam adalah key research. Di sini adalah sumber daya kunci apa yang diperlukan atau yang kita punya untuk menjalankan bisnis. Jadi sumbernya itu yaitu sumber daya manusia. Yang pertama, tentunya di dalamnya ada karyawan yang melayani pelanggan. Kemudian ada juga yang untuk proses produksi seperti yang menjahit dan menggambar desain dari produk kami. Kemudian ada kasir dan sebagainya. Kemudian tentunya adalah uangnya itu untuk modal usaha dan untuk membeli bahan baku. Kemudian ada tempat jualan atau butik maupun toko. Kemudian adalah bahan dan alat produksi. Jadi ini semua adalah kunci utama dalam usaha kami. Dan yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan agar bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Key activitiesnya yaitu yang pertama tentunya dalam membuat fashion batik itu kita harus membeli kain terlebih dahulu, lalu menjahitnya sesuai dengan desain yang telah kami buat. Kemudian yang kedua yaitu menyusun pakaian hasil produksi. Menyusun di sini kita menyusun mengemasnya, kemudian ada juga yang dipajang untuk di dalam butik. Yang ketiga adalah melayani pelanggan. Di sini kami melayani pelanggan dengan sepenuh hati agar pelanggan bisa nyaman dan tetap datang berbelanja ke tempat kami. Yang kedelapan adalah key partnership. Di sini key partnership yaitu rekan kita. Siapa sih rekan atau pemasok atau supplier kita yang mendukung jalannya usaha perusahaan kami, yaitu key partnership-nya ada dua. Yang pertama adalah tukang jahit. Jadi kami bekerja sama dengan tukang jahit dalam pembuatan produk. Kemudian yang kedua yaitu distributor kain. Jadi pemasokan kain kami itu diambil dari pemasok atau distributor. Kesembilan ada constructors. Jadi constructors di sini yaitu biaya apa saja yang kita keluarkan agar usaha kita bisa berjalan. Jadi biayanya yaitu yang pertama terkait gaji karyawan. Jadi di dalam perusahaan kami sekarang terdapat 5 karyawan. Gaji tiap karyawan per bulannya itu adalah 1 juta. Jadi untuk 5 orang kami keluarkan 5 juta rupiah. Kemudian untuk biaya bebannya itu ada listrik dan air.
listriknya itu adalah 400.000 per bulan, kemudian airnya 100.000 per bulan, kemudian biaya lainnya 200.000. Lalu ada biaya bahan baku. Yang pertama kainnya untuk 30.000 per meter, kemudian benang jahit berbagai jenis dan jarum. Itu totalnya 12.000 per roll. Pernak-pernik lainnya itu kurang lebih 30.000 per baju. Kemudian untuk sewa tempat, biaya sewanya itu untuk per tahunnya adalah 12 juta. Jadi itulah cost struktur pada perusahaan kami. Baik, itulah penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas pada perusahaan Fitri Lokin Fashion. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.